Akhirnya kelar juga proses panjang ini. Dari bikin video, editing, terus minta revisi dulu, terus harus ngedit lagi. 18 jam aku ngerasain ini semua. Capek banget deh, awas aja sampai gak trending lagi. Halo Kak, selamat ya. Kamu sudah bekerja 18 jam. Itu berarti kira-kira penghasilan kamu dari video ini adalah 2.700.000. Loh, kamu siapa? Ngapain muncul di samping aku? Tenang Kak, aku cuma mau kasih info ringan aja. Jadi, sesuai peraturan, ada bagian kecil dari penghasilan kakak yang nyangkut ke pajak. Sedikit aja kok. Jangan asal tarik ya. Ya gimana dong Kak? Negara juga butuh lightning, internet, dan coffee break kayak creator. Capek banget sih, udah dikerjain sama algoritma terus. Sekarang pajak juga mau kerjain aku. Bukan dikerjain Kak, disadari. Biar kerja creator makin profesional. Oke, kayaknya kita harus bahas ini beneran deh. Semua dari kita mungkin tahu cara buat konten yang benar, cara editing yang bagus, tetapi gak semua dari kita tahu cara menghitung pajak atas konten-konten yang telah kita buat. Jadi, hari ini kita akan bahas tuntas mengenai pajak penghasilan atas content creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam video ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia digital zaman sekarang, yaitu penghasilan dari content creator dan influencer sebagai objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1. Saya memilih topik ini karena saya merasa semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dengan profesi content creator ini. Mulai dari YouTuber, TikTokers, streamer, hingga influencer Instagram. Namun, pada kenyataannya, masih banyak warga Indonesia atau yang udah berprofesi sebagai content creator ini yang nggak tahu bahwa pendapatan digital juga merupakan objek pajak penghasilan. Kesalahpahaman ini bisa membuat mereka salah lapor atau bahkan terkena sanksi dari pajak ini. Dengan memahami topik ini, kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan literasi pajak di era ekonomi digital ini. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara content creator dengan influencer. Simpelnya adalah content creator itu pembuat konten, seperti namanya. Kalau influencer, dia tuh membawa pengaruh atau memberi pengaruh. Jadi kalau content creator, dia lebih ke mengembangkan kreativitas dirinya, terus dia membuat konten, memproduksi materi tersebut, dan membagikannya kepada audiens sebagai sebuah informasi. Tetapi kalau influencer, dia tuh lebih ke memengaruhi keputusan dari audiensnya untuk membeli atau yang melakukan sesuatu melalui konten yang mereka buat. Simpelnya adalah influencer ini adalah sebagai penghubung antara merek atau informasi dengan konsumen. Apa sih objek pajak penghasilan itu? Menurut PPH, pasalnya yang keempat ayat 1, objek pajak penghasilan merupakan objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak yang bisa menambah kekayaan dalam bentuk apapun dan dari sumber manapun. Artinya, apapun bentuk pendapatan baik mau dari uang, barang, hadiah, honor, komisi, jika itu menambah kemampuan ekonomis, maka itu merupakan objek pajak. Lalu, bagaimana dengan content creator dan influencer? Nah, content creator dan influencer itu kan pasti mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber ya. Bisa dari fee atau biaya jasa mereka, bisa dari endorsement mereka, bisa dari gaji atau upah atau bonus yang mereka dapatkan, bisa juga dari Google AdSense. Jadi, semua itu memenuhi unsur tambahan kemampuan ekonomis. Jadi jelas bahwa content creator dan influencer, bila penghasilan mereka sudah lebih dari 4,5 juta per bulannya, mereka merupakan objek. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka merupakan objek pajak penghasilan, selanjutnya mereka juga harus tahu nih, bagaimana perhitungan PPh atas content creator. Perhitungan PPh itu dibagi menjadi 3 atas content creator. Untuk pertama, untuk content creator yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahunnya, itu dikenakan PPh final sebesar 0,5 tertera dalam pasal 56 PP 55 tahun 2022. Ketentuannya, content creator dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun dikenai PPh final 0,5% dari omset. Lalu, ini tuh berlakunya 7 tahun untuk WPOP, wajib pajak orang pribadi. Tarif perhitungannya itu tinggal 0,5% dikali sama peredaran bruto ya, peredaran bruto mereka. Contoh perhitungannya nih, misalnya omset saya sebagai content creator itu setahunnya 300 juta. Itu kan di bawah jauh lah dari 4,8 miliar. Maka saya akan dikenakan PPh final atas content creator ini, atas penghasilan saya. Yaitu berarti 0,5% dikali dengan 300 juta, yaitu 1,5 juta. Nah, yang kedua ada omset di atas 4,8 miliar. Itu akan dikenakan tarif progresif PPh pasal 17. Jadi ini udah kayak tarif normal gitulah, orang-orang kenanya 17, pasal 17. Ketentuannya itu
Untuk content creator dengan omset lebih dari 4,8 miliar, wajib menyelenggarakan pembukuan, itu udah pasti, bukan pencatatan ya teman-teman, jadi pembukuan yang harus mereka lakukan. Terus menggunakan penghitungan PPh normal yang tarif progresif pasal 17 ini. Terus harus dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Dan wajib memungut PPN juga kalau ada. Tahapan penghitungannya gimana sih kalau buat yang omsetnya di atas 4,8 miliar ini per tahun? Yang pertama, harus menentukan penghasilan neto dulu. Jadi dari penghasilan bruto dia harus dikurangin dengan biaya-biaya yang ada untuk menjalankan usaha itu. Dan selanjutnya setelah dapat nih penghasilan netonya berapa, mereka harus menghitung PKP atau penghasilan kena pajaknya itu berapa. Dengan formula PKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. PTKP itu merupakan penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk menghitung PPh terutangnya, dari PKP yang didapatkan ini, yaitu penghasilan neto dikurang dengan PTKP, itu akan dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, selanjutnya ada versi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi setelah omsetnya di atas atau di bawah, itu ada juga yang berupa imbalan dalam bentuk natura kenikmatan kan. Dasar hukumnya itu diatur dalam PMK 66 tahun 2023. Ketentuannya untuk content creator yang menerima pembayaran dalam bentuk barang. Nah, ini biasa tuh yang di endorse gitu kan. Misalnya handphone, skincare, pakaian. Maka barang tersebut akan dianggap sebagai objek pajak. Nilai yang digunakan adalah nilai wajar dari barang tersebut. Akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku, baik PPh 21 atau 23. Kalau yang ini beda case lagi. Jadi pajak dipotong oleh pihak ketiga. Ini bisa masuk ke PPh pasal 21 maupun 23 atau 23. Ini ketentuannya untuk content creator yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang berstatus sebagai pemotong pajak. Maka penghasilan creator dipotong oleh perusahaan tersebut kan. Rumus perhitungan PPh 21 untuk content creator itu karena dianggap sebagai tenaga ahli, DPP-nya adalah 50% dari penghasilan brutonya. Jadi, anggap sebagai tenaga ahli, DPP-nya adalah 50% dari penghasilan brutonya. Jadi, untuk penghitungan PPh 21-nya akan kewajiban pemotong pajak, yaitu perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ke DJP. Setelah perusahaan memotong dan melaporkan dan menyetorkan, dia harus memberikan bukti potong ke content creator. Nah, content creator juga harus aware nih untuk memastikan bahwa perusahaan ini tuh ngasih bukti potong ke kalian. Kalau nggak ada bukti potong, soalnya nanti dia tuh ngasih bukti potong ke kalian. Kalau nggak ada bukti potong, soalnya. Nah, untuk dasar hukum yang melandasi atau yang mengatur mengenai penghasilan influencer ini ada di UU PPH. UU PPH itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Terus ada UU KUP-nya juga, terus ada UU PPN atau pajak barang mewah, dan ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang tadi udah dibahas untuk PPH finalnya, itu tentang penyesuaian di bidang pajak penghasilan. Terus ada PMK-PMK yang mengatur juga, ada yang nomor 81 Tahun 2024, PMK nomor 66 Tahun 2023, ada juga dari PMK 186 Tahun 2023 tentang penyesuaian di bidang pajak penghasilan. Terus ada PMK-PMK yang mengatur juga, ada yang nomor 81 Tahun 2024, PMK nomor 66 Tahun 2023, ada juga dari PMK 180-nya bagaimana sih implementasinya di Indonesia. Nah, kategori pajak untuk content creator ini tuh dibagi menjadi 3 berdasarkan sudut pandang perpajakan. Yang pertama, ada untuk usaha pribadi atau UMKM. Jika kreator bekerja mandiri, mengolah akunnya sendiri, dan mendapat pembayaran langsung dari brand atau platform, maka dia bisa menggunakan PPh final 0,5% kalau syarat omsetnya itu memenuhi. Terus, ada juga untuk freelancer atau tenaga ahli. Jika kreator bekerja berdasarkan kontrak kerja atau kontrak jasa, misalnya menjadi MC event, talent untuk promosi gitu, itu biasanya dipotong PPh pasal 21 atau 23 dari pemberi kerja. Jadi ini yang wajib untuk dimintain bukti potongnya. Nah, ada juga yang ketiga itu versi dari badan usaha, PT atau misalnya menjadi MC event, talent untuk promosi gitu. Itu biasanya dipotong PPh pasal 21 atau 23 dari pemberi kerja. Jadi ini yang wajib untuk dimintain. Nah, setelah pembahasan panjang kali lebar ini, harapan aku untuk para content creator dan influencer yang ada di Indonesia, kiranya kalian tahu bahwa kalian para content creator dan influencer itu memiliki peran yang besar loh dalam dunia digital Indonesia. Dan dengan mematuhi pajak, kalian juga akan turut membangun negeri ini, mulai dari fasilitas kesehatannya, pendidikannya, hingga infrastrukturnya. Dengan memahami pajak, kalian juga bisa menghasilkan karya yang lebih aman dan profesional kan? Jadi, yuk jadi content creator yang bukan hanya kreatif, tetapi bertanggung jawab juga atas kewajiban dia yang ada di negeri ini. Salah satunya adalah kewajiban dalam perpajakan. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman kewajiban dalam perpajakan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, buat kalian yang merupakan content creator,